Kita akan mulai 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Valen. Bu Valen ya Bu? Selamat pagi Bu. Tadi, jangan ke situ. Tadi kali ngambek tadi. Selamat pagi Anita. Sahabat, silakan dimulai sahabat. Salam, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Yayasan Kristen Kalamulia Bandung, Majelis Gereja Kristen Kalamulia Bandung, perwakilan orang tua mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kalamulia Bandung, pimpinan dosen dan staf Sekolah Tinggi Kalamulia Bandung, alumni Sekolah Tinggi Teologi Kalamulia Bandung, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kalamulia Bandung. Kita mengadakan kebaktian Natal sekaligus penutupan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kebaktian Natal. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita hadir di hadapan Tuhan. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. Mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Dia datang dari sorga. Pujian terdengar dari sorga. Kita meninggikan namanya. Mulia, sembah Raja mulia. Segala hormat, sembah, puji.
bersama-sama bernyanyi. Segala hormat hanya untuk Tuhan. Segala Yesus, segala hormat, sembah, puji, mulia, mulia. Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian, tinggikan dan muliakanlah Tuhan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Pujilah dan sembahnya Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita bangkit bersama, berdiri. Kita menyembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang Tuhan. Naikkan penjemahan untuk Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Doa pembukaan oleh Saudara Vincent Halawa Sarjana Ternik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan melakukan segala aktivitas kami, memulai kembali, semua itu kami sadari dan kami syukuri, dan kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur, di mana kami boleh bersama-sama saat ini memulai kebaktian
pergantian Natal STT Kala Mulia dan juga sekalian dengan penutupan semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai masih memberikan kami kesempatan bertemu kembali di tahun 2021 ini. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh melalui kurang lebih 2 tahun di masa-masa yang sangat sulit yaitu pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami semua diberikan kesehatan dan kemampuan untuk tetap melakukan segala aktivitas kegiatan kami Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan segala acara demi acara di dalam kegiatan Natal STT Kala Mulia ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan membimbing semua acara ini, baik kami yang mengikuti secara online ataupun dengan kami di dalam perjalanan. Tuhan sertai kami. STT Kala Mulia ini akan membawa damai sukacita di dalam hati kami sehingga kami merasakan Natal yang sesungguhnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang akan disampaikannya untuk kami semua di dalam perenungan firman-Mu Tuhan, akan membukakan hati dan pikiran kami bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan segala firman-Mu Tuhan. Dan juga hamba-hamba-Mu yang lain yang mengambil bagian di dalam pelayanan perayaan Natal ini Tuhan. Kau berkati setiap mereka, pakailah mereka lebih lagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara demi acara di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya, kita masih tetap berdiri, kita mau bersorak kepada Tuhan, kita mau menyatakan Dia lahir untuk kami. Yesus datang juga sebagai sahabat kita. Kita bersama-sama tepuk tangan.
kita menyatakan gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Bapak, Ibu, dan teman-teman, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Naikkan pujian untuk Tuhan. Natal di hatiku. Sebab Natal takkan tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan melayakkan hati kita seperti balungan. Layakkanlah hatiku menyambut seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan
kasih-Mu lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita bersama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan, menyanyi untuk Tuhan seperti pantun, melayakan hati kita. Layakanlah hatiku seperti padamu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, damai sejahtera dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Engkau lahir bagi kami, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hati kami, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kepada Bapak Hillary Sihota dipersilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ditinggikanlah Engkau Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. 1 tahun ini kami sudah berjalan dan akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dengan berbagai rintangan, dengan berbagai aral yang mencoba menghalang-halangi kami untuk tetap berlari,
lakukan hal-hal yang baik buat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini kami bisa merayakan Natal, kami bisa menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami secara pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, biarkan damai Natal ini benar-benar melingkupi, menguasai hati, pikiran kami, sehingga kalaupun ke depan semakin besar tantangan yang kami hadapi, selama damai-Mu menguasai hati dan pikiran kami akan tetap bisa berdiri, tetap bisa berjalan dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman, kami juga akan melakukan kebenaran firman-Mu. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan yang kami layani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh dunia, bukan hanya berdampak bagi ekonomi global gitu ya, berdampak bagi gereja juga, jemaat pada umumnya. Jadi hampir semua lapisan masyarakat terkena langsung dari dampak COVID-19 ini. Khususnya tidak jauh dari lingkaran kita adalah gereja gitu ya. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita miliki di masa-masa pandemi yang semua kita berdoa supaya ini berakhir. Tapi seandainya pun tidak berakhir, apa sih yang tetap harus ada di hidup kita masing-masing? Yaitu saya katakan damai yang dari Tuhan. Saya katakan kita semua tahu bahwa damai itu indah. Setiap kita pun tahu bahwa damai itu adalah impian kita masing-masing. Dambaan kita masing-masing, bahkan idaman kita masing-masing. Dari setiap kita yang ada di layar Zoom ini. Jadi saya berpikir apalagi di masa-masa COVID-19 ini, manusia di seluruh dunia berharap mendambakan namanya damai gitu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, panitia memberikan nats Alkitab dari tema damai Natal di tengah pandemi itu di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian dituliskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini pernyataan Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berdasarkan ayat 27 ini, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua jenis damai yang dapat diterima, yang dapat dialami oleh manusia. Yang pertama dikatakan adalah damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Yang datangnya dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Yang merupakan damai sejahtera yang asli, bukan imitasi. Yesus Kristus mengajak saya dan saudara memiliki damai yang asli ini, yang bersumber dari Tuhan. Mengapa? Karena damai
yang dari Yesus Kristus ini melampaui keadaan kita dan juga melampaui akal kita. Saat kita berada di tengah-tengah kenyataan hidup, saat kita ada di dalam persoalan-persoalan yang amat sulit dan pelik, saat kita ada dalam keadaan yang terjepit, saat kita ada di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah, Yesus Kristus, sumber damai itu, akan memberi kita ketenangan di saat-saat yang tidak memungkinkan bagi orang lain mengalami damai. Ketika kondisi keuangannya, kondisi bisnisnya, kondisi pekerjaannya, kondisi usahanya, dan lain sebagainya, ketika mengalami tekanan persoalan-persoalan yang berat, kadang orang tidak bisa mengalami damai. Tapi Yesus mengatakan, Yesus menjamin, ketika damai yang bersumber dari Yesus Kristus itu ada di hati kita, dikatakan, kita pasti mengalami ketenangan. Yang kedua, damai sejahtera dari dunia. Yang merupakan damai sejahtera, kalau yang tadi asli, bukan imitasi, yang sekarang ini palsu. Tergantung damai yang bersumber dari dunia ini tergantung kepada keadaan kita. Tergantung pada situasi kita. Kalau semuanya aman, kalau semuanya beres, kalau semuanya baik-baik, keadaan kita baik-baik, situasinya menyenangkan, maka damai ini sepertinya menyertai gitu, mengikuti, hati kita bisa senyum, hati kita bisa tenang, hati kita bisa aman. Tetapi jika sebaliknya terjadi, ada persoalan-persoalan yang berat dalam hidup kita, kalau kita menerima, kalau kita hanya mengalami, mendapatkan damai yang palsu ini, yang bersumber dari dunia ini, kita akan goyah, saudara-saudaraku. Kedamaian yang ditawarkan dunia ini bersyarat. Seperti saya katakan, tergantung pada kondisi kita, tergantung pada situasi kita. Dunia mengatakan damai itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya masalah. Damai itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang banyak uangnya. Depositonya banyak, tabungannya banyak. Kalau dia butuh uang nggak perlu berdoa, tinggal dia gesek, tinggal dia datang ke bank, dan lain sebagainya. Ini damai menurut dunia didapatkan oleh mereka. Dunia mengatakan manusia bisa damai kalau orang-orang itu serba berkecukupan. Dunia mengatakan orang bisa memiliki damai kalau orang itu bekerja dengan gaji yang tinggi. Dunia mengatakan orang bisa memiliki damai kalau dia tinggal di rumah mewah. Semua peralatannya itu serba lux. Dunia mengatakan orang bisa merasakan damai, memiliki damai, kalau orang itu bisa melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi daripada sekarang. Dunia mengatakan orang tua bisa damai kalau anak-anaknya bisa sukses, bisa sekolah dengan nilai yang baik dan bagus. Dunia mengatakan bisa damai kalau usaha dan bisnisnya berkembang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena damai dipahami oleh dunia dan sumbernya dari dunia itu bersyarat, tergantung pada kondisi, tergantung pada keadaan atau situasi
seseorang. Kedamaian yang ditawarkan oleh dunia ibarat itu fata morgana. Di gurun pasir, saudara-saudara. Tahu fata morgana? Fata morgana itu tampak seperti ketika kita kelelahan di padang gurun, ketika kita rasa haus yang begitu haus, kita melihat ke depan, sepertinya tanda kutip, ada hamparan air. Tapi ketika kita hampiri, semakin dekat dan semakin dekat, kita tidak menemukan air di sana. Itu fata morgana. Dan kedamaian yang diberikan oleh dunia di tengah-tengah pandemi ini malah merusak kita, merusak hati kita, malah merebut kebahagiaan kita. Karena apa? Di masa-masa pandemi ini banyak pengusaha, banyak bisnismen, banyak orang-orang yang kerja dulu bergaji tinggi, mapan setiap bulan dapat. Tapi di masa-masa pandemi ini ada yang di PHK, bisnisnya bangkrut, dan lain sebagainya. Yang berdagang nggak bisa berdagang seperti dulu, untungnya banyak. Kadang karena di masa-masa pandemi yang dulu, masa-masa PPKM, ditutup dan lain sebagainya. Kedamaian yang seperti fata morgana ini di tengah-tengah pandemi tidak dapat menolong kita untuk tetap tenang menghadapi kondisi-kondisi yang berat. Fata morgana itu ketika kita melihat hamparan padang gurun di depan seperti ada air, seperti seakan-akan menjanjikan untuk memberikan, mengobati rasa haus kita, rasa dahaga kita. Tapi kenyataannya adalah tidak, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus katakan, damai sejahtera yang berasal dari Dia, damai sejahtera yang berasal dari Yesus Kristus, itu bukan seperti fata morgana, kelihatan memberi dahaga, memberikan kepuasan. Tapi sebenarnya tidak, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan, Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang berasal dari Yesus tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Kita tahu semuanya ketika Yesus lahir, datang ke dalam dunia, dia datang sebagai Raja Damai. Itulah sebabnya malaikat-malaikat berkata, yang dituliskan oleh Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tidak ada damai di dalam dunia. Bagi saya, ini statement saya. Tidak ada damai di dalam dunia jika manusia tidak menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Sang Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus. Saya katakan memiliki Yesus sama dengan memiliki damai yang asli, damai yang bersumber dari sorga, damai yang bersumber dari Allah, damai yang bersumber dari Yesus Kristus. Apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara? Alkitab memberitahukan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, yang hadir, yang ada di layar Zoom ini. Kita bukan hanya dituntut untuk memiliki damai yang bersumber dari Kristus. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9, dikatakan kita bukan hanya dituntut meraih, mengambil, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita dengan damai yang dari sorga, damai yang dari Kristus itu. Tapi kita dituntut juga di Injil Matius pasal 5 ayat 9. Kita dituntut juga membawa damai itu di tengah-tengah pandemi. Itulah sebabnya dikatakan Injil Matius pasal 5 ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bukan hanya kebahagiaan itu muncul di tengah-tengah pandemi, sekalipun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang besar, kita tetap berbahagia ketika kita memiliki damai yang bersumber dari Allah. Tetapi kita juga berbahagia, Alkitab katakan, ketika kita membawa damai itu dan membagikannya, memberitahukannya di dalam Yesus ada damai yang sesungguhnya kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab menjanjikan bahwa kita juga adalah orang yang berbahagia. Artinya kita bukan hanya cukup menerima damai itu, tetapi Alkitab mendorong kita untuk membawa damai itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti yang dialami oleh dunia di masa-masa pandemi COVID-19. Di tengah suasana pandemi ini, berita damai seperti air di padang gurun. Berita kelahiran Yesus Kristus datang seperti sebuah sumber air di tengah-tengah padang gurun. Yang lebih indah lagi, Alkitab berkata, kita semua bukan hanya si penerima damai itu, tapi dikatakan kita juga adalah si pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Apa yang menyebabkan kita kehilangan damai, saudara-saudara? Ini pesan terakhir saya di dalam khotbah ini. Adalah kekecewaan. Mengapa kita kecewa? Saat kita, saya, manusia, siapapun, kadang kecewa saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Itu banyak orang kecewa. Apalagi di masa-masa sekarang. Banyak anak-anak Tuhan kecewa. Orang berkata, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan nggak selesaikan COVID ini? Kenapa Tuhan tidak tolong usaha saya di tengah-tengah pandemi ini? Di mana Tuhan saat-saat saya sedang sendiri? Di mana Tuhan saat-saat saya merasa bahwa saya membutuhkan pertolongannya? Hanya Dia yang dapat tolong saya. Sampai hari ini, di mana Dia? Ada orang-orang yang merasa kecewa, saudara-saudara. Kenapa? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan di dunia realnya. Saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara. Kita hidup di dunia ini. Percayalah. Tidak selalu harapan dan kenyataan itu bertemu. Tetapi damai itu, seandainya harapan dengan kenyataan tidak bertemu, harapan kita tidak sesuai dengan dunia real kita, tidak sesuai dengan kenyataan kita, seharusnya tidak mengganggu rasa damai kita. Karena damai yang diberikan oleh Yesus, yang ditinggalkan oleh Yesus, yang ada di hati kita masing-masing, bukan damai yang seperti dunia berikan, yang bergantung kepada kondisi, keadaan, situasi, seperti fata morgana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dicintai dan dikasihi Tuhan, hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, apakah doa kita didengar atau tidak, atau belum, apakah harapan-harapan kita di tahun 2000, waktu kita di Januari tahun 2021, kita begitu punya pengharapan-pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi hampir menyelesaikan tahun 2021 ini. Malah sebaliknya yang terjadi, jauh dari harapan kita. Jauh dari impian kita. Jauh dari cita-cita kita. Jauh dari doa-doa kita.
Itu yang malah terjadi di dalam hidup kita. Dengarkan ini. Damai Natal di tengah pandemi. Damai Natal di tengah-tengah kondisi yang paling memberatkan pundak saudara, hati saudara. Menekan persoalan-persoalan hidup. Damai di tengah-tengah seperti itu. Tuhan katakan, aku tinggalkan damai yang melampaui akal dan pikiran kita. Melampaui keadaan kita, saudara-saudara. Seharusnya tidak menghilangkan damai kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Itulah yang ingin saya bagikan di pesan Natal di tahun 2021 bagi STT Kala Mulia dan bagi kita yang hadir pada pagi hari ini. Tetaplah miliki damai yang dari Tuhan. Itu memungkinkan kita untuk tetap berjalan. Itu memungkinkan kita untuk tetap menatap ke depan. Itu memungkinkan kita untuk melihat harapan-harapan, pengharapan bahwa ada masa depan. Ada terang. Ada sesuatu yang lebih indah daripada yang di belakang kita, saudara-saudara. Dan itu bisa dimungkinkan kita lakukan dan tetap fokus pada rencana Allah. Ketika damai yang dari Allah memenuhi pikiran, hati dan hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengerti seluruh hidup, kondisi dan situasi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun kondisi, situasi yang kami hadapi, Allah yang peduli dengan kami. Hari ini, Engkau memberitahukan apapun persoalan yang sudah kami tinggalkan dan mungkin masih menghambat dan ada di hadapan kami. Yang Tuhan minta dari kami tidak kehilangan damai yang bersumber dari Allah. Karena damai itu memungkinkan kami untuk tetap kuat, untuk tetap bisa menatap ke depan, untuk melihat rencana Tuhan dan pengharapan-pengharapan kami kembali hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan damai Natal, damai dari Raja, damai itu yang bersumber dari Kristus itu ada di hati kami masing-masing. Ada di hidup kami masing-masing. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu mengandalkan Tuhan, dan kami tidak perlu takut karena Tuhan adalah gembala hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan ke sahabat. Terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kala Mulia Bandung, Bapak Dr. Kennedy Sihotan, Magister Teologi. Berikutnya kita masuk pada penyalaan lilin yang dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kala Mulia Bandung yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kennedy Sihotan, Magister Teologi. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sediakan lilin saudara yang ada di depan dan mulai nyalakan api saudara, mulaikan nyalakan, dan saudara hari ini bersama-sama. Ada sahabat silakan mau nyanyi, silakan. Kita bersama-sama menyanyikan Malam Kudus. Kita bersama-sama berdiri.
malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang. Tidur malam kudus sunyi senyap. Menggegah bala surga doa penyalaan oleh Bapak Ketua Kalamnia, Dr. Kennedy Siatang Magister Teologi. Sekalipun kami hanya seperti lilin kecil yang ada di tangan kami, tapi ketika lilin yang menyala ini ada di tengah-tengah kegelapan, maka kegelapan itu akan sirna. Dan orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu akan melihat terang. Oleh sebab itu, hari ini, ketika kami datang membawa damai yang dari Tuhan, itu seperti sebuah sinar terang yang kecil di tengah-tengah kegelapan yang menguasai hati manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarkan hidup kami berarti, sekalipun dampaknya kecil bagi orang-orang tertentu, tapi kami mau tetap seperti lilin, menyala, berkorban, supaya orang-orang di dalam kegelapan dapat melihat terang itu dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap membawa damai dan kami siap jadi terang Kristus. Amin. Recording in Kita masih tetap berdiri, lilinnya diserahkan dimatikan. Kita menaikkan pujian pengutusan kita, dimuliakan, ditinggikan.
Doa penutup diwakili oleh Bapak Dr. Sahala. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh oleh anugerah Tuhan kami bersyukur dapat bersama-sama ibadah Natal STTKM melalui virtual ini. Terima kasih hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan kepada kami. Biarlah memang damai daripada-Mu Tuhan menyertai kami dengan mengakhiri tahun ini dan siap menyongsong di tahun baru dengan hati yang lebih baru, cara berpikir yang lebih baru, dengan anugerah-anugerah Tuhan yang baru. Kami perbuat menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Kami serahkan segala pergumulan dari STTKM, Aktivitas Akademi dan Yayasan, dapat berkat dari Tuhan dengan menyatakan kewajibannya kepada Tuhan, sehingga semua akan menjadi lebih baik dan akan menjadi saksi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan membentuk karakter-karakter kebenaran firman Tuhan bagi setiap mahasiswa, bahkan juga Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap Tuhan mengutus kemanapun melakukan pekerjaan pelayanan. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kami pulang tempat masing-masing dengan penyertaan damai sejahtera daripada-Mu, pertolongan Roh Kudus yang memelihara kami, menyertai kami dari sekarang hingga Maranatha. Mari kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, mari kita mengambil sikap saat teduh. Terima kasih, ibadah perayaan Natal kita telah selesai. Kita melanjutkan acara berikutnya, ya, dari acara penutupan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Satu, kata sambutan mewakili Gereja Kristen Kalam Hidup Bandung yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Yohanes Afriyadi, Sarjana Teologi. Dipersilakan. Selamat pagi, Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasih Tuhan. Yang saya hormati, yang mewakili, yang saya hormati dari Majelis Gereja dan hamba Tuhan Kristen Kalam Hidup, dan saya hormati Ketua ST Kalam Mulia dan seluruh dosen dan staf ST Kalam Mulia. Yang saya hormati orang tua dari mewakili mahasiswa dan seluruh mahasiswa ST Kalam Mulia, dan saya hormati juga ada dari teman-teman alumni ST Kalam Mulia. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2022. Izinkan saya untuk mewakili dari Majelis Gereja Kristen Kalam Hidup dan hamba Tuhan. Pertama-tama
mohon maaf karena Ketua Majelis dari Gereja Kristen Kalam Hidup dan beberapa majelis ada yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang mendesak tidak bisa mengikuti ibadah hari ini. Di dalam kesempatan ini sungguh satu hal yang luar biasa bahwa di tengah-tengah pandemi kita masih bisa diizinkan oleh Tuhan untuk beraktivitas. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan itu tentu suatu hal yang patut untuk kita syukuri bersama-sama, secara khusus untuk teman-teman yang sedang melanjutkan studi. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin, karena banyak hal yang Tuhan izinkan ketika kita mengalami suatu hal yang sulit. Tentu ada hal yang Tuhan mau izinkan untuk kita terus belajar di dalam keadaan yang tidak mudah. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan, satu semester teman-teman dapat lalui, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan tentu kita percaya bahwa di tahun 2022 Tuhan pun menyertai di dalam langkah perjalanan, baik di dalam menuntaskan pelayanan, bahkan di dalam proses belajar mengajar. Terus semangat dan jalani tugas panggilan Tuhan, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kepada rekan-rekan pelayanan di SDT Kuala Mulia, di dalam keadaan yang sulit ini, kami dari majelis mengucapkan terima kasih karena berkat jerih payah dari baik yayasan, bahkan dari dosen-dosen dapat berjalan dengan baik. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan saja yang membalas di dalam setiap jerih payah yang rekan-rekan semua lakukan, dan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan yang dilakukan, dipercayakan Tuhan masing-masing bagi kita semuanya. Demikian mungkin sambutan dari mewakili majelis. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Terus berkarya bagi nama Tuhan, biarlah setiap kita pun sebagaimana lilin kecil yang dapat bermanfaat bagi banyak orang, dapat menjadi berkat, membawa cahaya terang kasih Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Selamat pagi, salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Berikutnya pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Kaprodi oleh Ibu Susan, Magister Teologi. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat Hari Natal untuk anak-anak semua, saya ucapkan, dan selamat kita memperoleh berkat yang melimpah pada hari ini ya, melalui ibadah Natal kita, begitu juga melalui firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kita ya. Dan saya harap semangat Natal ini bukan hanya terjadi 1-2 hari ya, tapi sepanjang tahun 2022 kita akan membawa terus semangat kita dalam melayani Tuhan, baik juga dalam penyertaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita gentar atau tidak membuat kita kecewa, putus asa, tapi biarlah setiap yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita lebih dekat dan lebih lagi semangat dalam melayani Tuhan. Ya, pengumuman dari saya untuk setiap anak-anak dan ibu dosen yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, untuk mahasiswa libur dimulai pada hari ini ya. Wah, semuanya senang ya, kita libur. Dan tapi tetap saya himbau, saya ingatkan, kita jangan berlibur kemana-mana. Maksudnya apa? Biarlah kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalaupun kita mau pergi bermain atau kemana, tapi kita tetap menjaga prokes ya. Ingat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas ya. Tolong supaya kita semua tetap membantu pemerintah untuk mengurangi angka kenaikan COVID di negara kita ya. Oke, terus kemudian
diingatkan untuk setiap mahasiswa daftar ulang ya akan diadakan pada tanggal 25 sampai 27 Januari ya. Jadi libur dimulai pada hari ini tanggal 13 Desember sampai pada tanggal sebentar ya. Sampai pada tanggal 24 ya. Dan tanggal 25, 26, 27 itu ada daftar ulang. Ya. Kemudian konsultasi KRS dan mata kuliah kita akan adakan di tanggal 25 dan 26 Januari. Kemudian tanggal 28 Januari ada kebaktian pembukaan kuliah. Tolong ya para mahasiswa diingat. Jangan kebablasan liburnya sampai ke Februari. Tapi tanggal 28 Januari kita ada kebaktian pembukaan kuliah. Dan kuliah aktif kembali tanggal 31 Januari sampai tanggal 3 Juni. Ya, mohon perhatiannya. Dan untuk staf dan segenap dosen, kita mulai libur di tanggal 20. Jadi sampai tanggal 13 dan sampai 17 Desember kita masih ada kantor masih buka ya. Kemudian besok untuk para ibu dosen diingatkan kembali kita ada rapat kerja yang sudah dibagikan undangannya. Tolong Bapak Ibu dosen, terutama para pengurus dan staf STT Kala Mulia mempersiapkan setiap laporan kerjanya. Kita akan ketemu lagi besok. Ya, kita libur untuk para dosen dan staf. Kita akan libur sampai tanggal 17 ya. Jadi 17, kalau mahasiswa sampai tanggal 24, kita lebih cepat 1 minggu sampai tanggal 17 Januari. Karena kita akan melakukan persiapan untuk semester yang baru. Itu mungkin pengumuman dari saya. Mohon perhatiannya dari para ibu dosen dan mohon perhatiannya dari setiap mahasiswa. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, selamat berlibur, dan diingatkan lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada sahabat. Berikutnya, acara penutupan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dan disambung doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Stevenson, Sarjana Teologi. Dipersilahkan. Maaf sahabat, saya duluan atau Bapak? Iya benar, acara penutup semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Dipersilakan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk semua yang hadir di tengah-tengah kami hari ini sebagai bentuk dukungan di Natal ini. Tuhan semua memberkati. Kita akan tutup semester ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan tetap berkarya buat Tuhan Yesus, tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jaga saudara supaya tetap dalam keadaan sehat. Salam buat keluarga-keluarga saudara dimanapun saudara berada. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita tutup semester ini. Oke. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan juga syukur kami padamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami puja, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh melaksanakan perayaan Natal yang secara sederhana dan juga acara penutupan semester STT Kala Mulia ini Tuhan. Kami menyerahkan akan setiap pribadi kami masing-masing, untuk setiap dosen dan juga mahasiswa terlebih lagi ya Tuhan, untuk boleh menikmati masa-masa liburan semester ini ya Tuhan dengan memakainya dengan semaksimal mungkin. Untuk boleh lebih lagi mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran atau semester yang baru nanti. Terima kasih kami bersyukur untuk kebersamaan kami sepanjang semester yang lalu ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kami sekali lagi naikkan puji dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Terima kasih, acara kita telah selesai. Mari kita membuka kamera kita masing-masing. Kita akan berfoto bersama yang difoto oleh Saudara Yuslina. Saudari Yuslina. Saya juga foto ah. Saya mulai sendiri. Oke. Saudara Yuslina, silakan. Kita bersama siapkan kameranya, boleh lakukan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, foto bersama sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Natal. Mari kita bersama. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Selamat hari Natal. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Acara selanjutnya boleh Ibu Iman dipersilakan. Sudah, Bat, sudah selesai, sahabat. Terima kasih kepada Pak Kennedy yang sudah melayani, kepada saudari sahabat, Pak Evangelis Yohanes, Pak Evangelis Stevenson, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Mari. Selamat Hari Natal semuanya. Selamat Natal. Izin live semuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Riani. Terima kasih Bu Riani.